Halo, perkenalkan, nama saya Daniel Rengga, NIM 251204071 dari kelas TIA 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Address Resolution Protocol. Apa itu ARP? ARP atau singkatan dari Address Resolution Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Singkatnya, ARP ini bertugas untuk menemukan MAC address suatu host dengan menggunakan alamat IP tertentu. Tabel ARP. Tabel ARP didapatkan dari request secara broadcast ke jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP di dalam cache. Tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Tabel ARP terupdate setiap 15-20 menit. Tipe ARP entry, ARP table. Pertama, dynamic. Dibuat secara otomatis ketika a device mengirim broadcast request ARP ke jaringan lokal area network dan mempunyai batas umur atau expire. Yang kedua, static. Memasukkan alamat IP dan MAC address secara manual. Static ARP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP di dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Gambar di bawah merupakan gambar dari tabel ARP. Terlihat di situ bahwa ada internet address, itu merupakan alamat IP, lalu physical address, itu merupakan MAC address, dan tipe dibagi dua yaitu dynamic dan static. MAC address. MAC address atau singkatan dari Media Access Control Address adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, MAC address adalah alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit atau 6 byte yang mengidentifikasikan sebuah komputer, interface dalam sebuah router, atau node pautannya dalam jaringan. MAC address juga sering disebut sebagai Ethernet address, physical address, atau hardware address. Posisi MAC, IP, ICMP, dan ARP di OSI layer. Terlihat pada gambar bahwa MAC address dan ARP masuk pada layer 2 yaitu layer link. Sedangkan IP dan ICMP masuk pada layer 3 yaitu layer network. Cara kerja ARP. Pertama, jika host ingin berkomunikasi dengan IP host tertentu dalam satu LAN, maka komputer sumber akan melakukan pengecekan MAC address komputer tujuan di tabel ARP. Kedua, jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Ketiga, semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Keempat, terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta MAC address miliknya. Sekarang saya akan melakukan simulasi ARP request dari PC 1 dan ARP reply dari PC 3 menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Pertama, kita pilih network device, lalu kita pilih switch, lalu kita pilih switch 2960. Selanjutnya kita pilih end device, kita pilih PC, lalu kita masukkan PC 1, PC 2, dan PC 3. Lalu hapus PC 0, lalu rapikan PC agar enak dilihat. Lalu pilih connection, lalu pilih copper straight through, lalu arahkan ke switch, pilih fast ethernet 0/1, lalu arahkan ke PC 1, pilih flash ethernet. Lakukan hal yang sama dengan PC 2 dan PC 3. Lalu menetapkan alamat IP. Klik PC 1, pilih desktop, pilih IP configuration. Masukkan alamat IP yaitu 192.168.10.11.
Lakukan hal yang sama untuk PC 2 dan PC 3. Hanya saja untuk alamat IP berbeda, yaitu untuk PC 2 192.168.10.12 dan untuk PC 3 192.168.10.13. Selanjutnya klik tombol simulation, lalu klik close, lalu klik tools inspect, lalu inspect PC 1. Di situ akan terlihat bahwa pada tabel ARP PC 1 alamat IP, hardware address dan interface masih kosong. Atau klik PC 1, pilih desktop, pilih command prompt, lalu ketikkan ARP spasi -a, lalu klik enter, lalu akan muncul no ARP entries found, yang artinya tidak ada ARP di dalam tabel. Selanjutnya melakukan ARP request dengan mengetikkan ping alamat IP PC 3 yaitu 192.168.10.13, lalu klik enter, lalu akan muncul ACMP dan ARP, lalu klik ARP, pilih outbound PDU details, lalu muncul informasi source MAC dan source IP, lalu target MAC yang masih kosong dan target IP. Selanjutnya klik forward, ARP akan terkirim ke switch, lalu klik forward lagi, ARP akan ke broadcast ke semua PC kecuali PC 1, lalu akan muncul tanda silang merah pada PC 2, yang artinya alamat IP yang dicari tidak cocok dengan alamat IP milik PC 2. Sedangkan kita lihat pada PC 3 tidak ada tanda silang, yang artinya alamat IP yang dicari cocok dengan alamat IP milik PC 3. Lalu klik ARP, lalu pilih outbound PDU details, lalu akan muncul source MAC address dan source IP, dan juga target MAC address dan target IP. Selanjutnya klik forward, ARP dari PC 3 akan terkirim kembali ke switch, lalu klik forward lagi, ARP dari switch akan terkirim ke PC 1. Maka tabel ARP di kiri yang tadinya kosong akan terisi. Selanjutnya klik forward, maka ACMP dari PC 1 akan terkirim ke switch, lalu klik forward lagi, maka ACMP dari switch akan terkirim ke PC 3, lalu klik forward lagi, maka ACMP dari PC 3 akan terkirim kembali ke switch, lalu klik forward lagi, maka ACMP dari switch akan terkirim kembali ke PC 1. Selanjutnya klik command prompt, maka akan muncul reply from bla bla bla, yang artinya simulasi berjalan dan berhasil. Cek kembali ARP dengan mengetikkan ARP spasi -a, maka akan muncul internet address, physical address, dan type dari PC 3. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.